Bagus gak dia? Karena kalau bahasa Indonesia suka gabung-gabung kayak Melayu gitu ya bahasanya. Nah, dia namanya repository ya. Archival institution itu di bahasa Indonesia repository. Ini kita klik repository. Ya. Nah, seperti sebelumnya ya, di sini ada 7 eh, domain dari Istiah ini. Ini yang harus kalian tambahkan, kalian sesuaikan. Kalau tadi di PPT minimal hanya 3 metadata, tetapi di realnya ini ditambahkan lebih. Ini saya contohkan. Dan template formatnya itu sama ya. Nanti eh, tulisnya repository underscore nama kalian. Atau kalau repository terlalu banyak, nama kalian underscore repository. Nanti kita sepakati ya biar tidak terlalu banyak. Tetapi kalau saya bagusnya seperti ini. Nah, untuk kode unik ini kan kode repo atau ibaratnya rumah kalian ya. Kalian mau bikin repo sendiri, kalian bikin kode sendiri. Ini saya bikin karena ini masih rumah, saya bikin RMZ. Ini repo saya. Nah, format namanya nanti akan ketahuan nih yang kalian bikinnya double-double, namanya akan muncul. Jadi kita identifikasi di sini dulu. Jadi saat saat nanti deskripsi arsip tinggal panggil, jangan buat baru ya. Kita bikin dulu rumahnya. Nah, tadi ya masing-masing tools tipnya ada nih. Jadi rekan-rekan bisa baca nih. Berikan informasi standar nama untuk institusi atau unit kearsipan. Berikan penanda atau simbol yang diperlukan, misalkan tanggal, tempat ya. Jelaskan secara terpisah aturan dan konversi yang digunakan. Nah, ini bisa ditambahkan. Saya bikin repository Muhammad Zahrudin, saya kasih tahu deh 2026. Nah, mungkin kalau tahun depan atau tadi kalau kalian ingin bikinnya eh, selama perkuliahan ya 4 semester ya anggap ini repository saya sampai 2026 gitu ya. Kemudian bentuk paralel. Nah, ini bisa dilihat juga ya. Mengidentifikasi jika terdapat variasi format nama untuk unit kearsipan dalam bahasa atau naskah yang berbeda. Nah, bahasa yang berbeda gitu ya. Ini kayak tadi kalau kita di Andri mau pakai di sini ya, pakai bahasa Inggrisnya silahkan. Terus kalau format nama lain, istilah dari institusi arsip yang mungkin dikenal seperti tadi arsip nasional jadinya Andri. Ya. Itu kalau kita bicara lembaga kearsipan ya. Intinya nanti di dunia kerja ya kalian tanya tempat penyimpanan arsipnya itu di mana, terus kemudian ya, tadi bahasanya, terus kemudian ada singkatan atau tidak ya. Kalau tidak ada seperti ini. Ini saja. Kalau mau saya mau bikin singkatan lah RMZ. Hampir sama dengan kode saya ya. Ada prinsipnya itu. Kemudian tipe. Nah, ini tipe jangan lupa tipenya karena kita bahasanya ya sendiri ini harus bukan pribumi ini. Persorangan coba kita ganti bahasanya. Ya kalau ganti bahasa apa yang kalian sudah input hilang makanya tadi saya copy dulu. Oh ini karena kita eh, tidak ada ya. Kenapa bisa berubah? Tadi bahasanya tidak seperti ini. Ketika bahasa Inggris, ketika bahasa Indonesia malah areanya dia berubah. Nanti proses setting nih. Tidak apa-apa, kita pakai yang bahasa ini saja. Jadi ketika di sini seharusnya kita pakai yang ini nih, pribumi. Ini maksudnya persorangan, bukan pribumi bahasanya. Tapi di sini pribumi ya. Nah, ini internasional, suku internasional, agama, militer, nasional, pendidikan, universitas ya. Mana lembaga nasional nih ya. Lembaga itu biasa tingkat nasional. Sekolah daerah, nah ini kita biasa bikin lembaga kearsipan tingkat daerah, lembaga pencipta arsip, lembaga persorangan. Ini harus kalian isi juga.
Coba nanti kalau saya sesuaikan, apakah dia bisa ya, sambil saya cek. Oke, nanti saja. R.mz, sini adalah repositorinya, format lainnya, tipenya. Jadi saya lebih ke pribumi. Ya, nanti saya bisa edit nih. Nanti kalau kalian intinya saya akan sesuaikan lagi biar lebih pas gitu ya. Nah, di area identitas menurut saya cukup. Nanti kalau paralel ada, silahkan nama dalam bahasa Inggrisnya kalian tambahkan. Kalau nggak ada dicukupkan. Nah, kontak area ini yang pasti mandatori ya. Tahun lalu banyak yang nggak pas. Silahkan ditambah baru. Ya, tuliskan nama kontak personal kalian. Ini contoh CS ya. Ya, sebenarnya kalau di pemerintahan pasti bicaranya unit persipannya atau humasnya. Tapi kan ini perseorangan, ini nggak apa-apa. Saya bikin ikut sama aja ya. Humas, humasnya RMZ. Nomor teleponnya 021 926 3873. Nomor